Anda menyaksikan News Update pukul 22 waktu Indonesia Barat, saya Dora Edward. Mantan Menteri SDM Jero Wacik menjalani pemeriksaan di KPK selama 8 jam. Jero mengaku banyak ditanyai tentang dana operasional menteri saat ia menjabat Menteri Pariwisata dan Kebudayaan tahun 2008 hingga 2011. Jero mengatakan banyak hal yang tidak ia ingat tentang detail-detail dana operasional menteri. Selain itu, Jero ditanyai tentang kondisi kesehatan. Jero mengaku sedang mengalami berbagai gangguan kesehatan seperti gula darah tinggi, kolesterol tinggi, dan tekanan darah tinggi. Jero juga menjelaskan jumlah gaji saat menjadi menteri selama 10 tahun yang tidak pernah naik, yaitu 19,5 juta rupiah. Namun Jero yang diperiksa selama 8 jam enggan berkomentar tentang permintaan bantuan hukum kepada mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Saya diperiksa sebagai tersangka Menteri Budpar hari ini, ya Budpar ya. Ada 3 pertanyaan dari penyidik yang penting saya sampaikan. Pertama adalah mengenai DOM, ya, dana operasional menteri. Sejumlah anggota keluarga dan mahasiswa Trisakti menghadiri malam renungan untuk mengenang peristiwa penembakan 4 mahasiswa Trisakti yang terjadi pada tahun 1998. Ini meski sudah 17 tahun berlalu tragedi Trisakti, tetapi hingga kini pelaku penembakan belum juga tertangkap. Acara malam renungan mengenang 4 mahasiswa Trisakti yang tewas pada tanggal 12 Mei 1998 dilakukan oleh mahasiswa dan keluarga korban di Tugu Peringatan Tragedi Penembakan di Monumen Tragedi 12 Mei di halaman kampus Trisakti pada Senin malam tadi. Acara ini diisi dengan pemutaran film peristiwa tragedi 98, aksi teatrikal, dan penyalaan lilin. Pihak keluarga korban dan mahasiswa Trisakti meminta kepada pemerintah untuk segera menuntaskan kasus penembakan yang terjadi pada tahun 1998. Malam renungannya apa sih yang ingin disampaikan? Jangan pernah lupakan tragedi 12 Mei 1998. Tanpa tragedi 12 Mei 1998, reformasi Indonesia belum tentu terjadi secepat mungkin. Pada tanggal 12 Mei 1958, 4 mahasiswa Trisakti tewas saat melakukan aksi unjuk rasa. Mereka yang tewas adalah Elang Mulyana Lesmana, Hafidin Royan, Hendriawan C, dan Heri Hartanto. Raut wajah sedih masih terlihat dari wajah Ibu Karsiah, orang tua almarhum Hendriawan C, mahasiswa Trisakti yang tewas saat melakukan aksi unjuk rasa pada tahun 1998. Anak sematawayangnya itu menjadi korban, tetapi hingga kini pelaku penembakan pun belum juga terungkap. Kini ia hidup sebatang kara karena anak dan suaminya telah tiada. 17 tahun tragedi Trisakti gimana sih Ibu? Ya, kalau bagi saya sebagai orang tua korban yang 4 orang ini ya, karena saya sudah tidak punya anak saya hanya sematawayang. Kalau bagi saya ya berat, tapi apa boleh buat, kalau memang itu sudah takdir saya harus terima. Peristiwa penembakan 4 mahasiswa Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998 menjadi cikal bakal lahirnya reformasi. Saat itu, para mahasiswa melakukan aksi untuk berunjuk rasa menuntut pemerintahan Orde Baru untuk mundur karena perekonomian Indonesia yang sedang goyah. Muhammad Guntur, Kompas TV, Jakarta. Pemirsa, mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat sebelum berlangsung Kongres. Pasalnya hingga penutupan pendaftaran calon Ketua Umum, nama SBY adalah satu-satunya calon yang telah mendaftar ke Steering Komite Kongres. Kursi Ketua Umum Partai Demokrat sejak semula dipastikan tidak mengalami pergantian. Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY kembali memimpin Partai Demokrat. Pasalnya hingga waktu penutupan pendaftaran, tidak ada calon lain yang mendaftarkan diri ke pihak Steering Komite Kongres Partai Demokrat. Dengan demikian, SBY terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum. Wakil Ketua DPP Partai Demokrat Agus Hermanto menegaskan, Kongres untuk menetapkan SBY sebagai Ketua Umum berlangsung lancar. Bahwa kita harus melaksanakan kongres ini dengan betul-betul sungguh-sungguh dan kita betul-betul tidak ada money politik, kita harus tidak ada paksaan dan tentunya kita tidak ada kekerasan. Semua harus dilaksanakan dengan damai dan jujur dan tentunya tepat seluruhnya. Dan kita selalu dihindari dari hal kekerasan dan semuanya harus selesai dengan betul-betul selesai dengan terbaik.
Sebelumnya sempat beredar 2 nama kader lain yang menyatakan siap bersaing dengan SBY di pemilihan ketua umum. Kedua nama itu adalah mantan Ketua DPR Marzuki Ali dan anggota DPD RI I Gede Pasek Suardika. Setelah tidak mendaftar sebagai calon ketua umum, Marzuki Ali kemudian memberikan dukungan kepada Susilo Bambang Yudhoyono untuk kembali memimpin Partai Demokrat. Marzuki juga meminta para pendukungnya untuk memberikan dukungan kepada SBY. Mantan Ketua DPR itu menyatakan sosok SBY dinilai yang paling sesuai untuk mempersatukan kader sekaligus menjaga elektabilitas Partai Demokrat. Dan saya juga mengharapkan kepada pemilik suara untuk mendukung Pak SBY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat 2015-2020. Dukungan ini dimaksudkan juga untuk mengantisipasi adanya isu pembelokan dukungan kepada kader lain yang tidak sesuai dengan aspirasi kader. Setelah Marzuki Ali mendukung SBY, giliran I Gede Pasek Suardika menyatakan mundur dari pencalonan Ketua Umum Partai Demokrat. Gede Pasek sempat membeberkan bukti bahwa semua DPC harus menandatangani surat bermaterai untuk mendukung SBY. Gede Pasek juga mengucapkan selamat kepada SBY yang kembali memimpin Partai Demokrat. Sangat tidak pernah terjadi di Partai Demokrat, yaitu tata tertib Kongres yang dibuat sedemikian rupa sehingga hanya satu orang saja yang memenuhi syarat kalau kita baca semuanya. Ini saya kira tidak pernah terjadi dari sejarah Kongres Partai Demokrat di Bali. Kebetulan saya di sana masih panitia bagian persidangan, kemudian juga ketua, tidak ada begitu. Termasuk di KLB juga nggak ada. Artinya memang saya mengalami kendala terstruktur terhadap bagaimana kita bisa berkompetisi dengan fair play. Sebelumnya pada minggu kemarin, sekelompok kader Demokrat yang menamakan diri Kaukus Penyelamat Partai Demokrat berencana menggelar pertemuan di Hotel Java Paragon, Surabaya. Namun pertemuan di Hotel Java Paragon itu disebut-sebut telah digagalkan oleh kepolisian. Frederikus Hardianto, Berita 1, Surabaya, Jawa Timur.